Tim nasional Indonesia kecipratan berkah luar biasa setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi. Selain peluang lolos ronde 4 yang cukup besar, peringkat FIFA Indonesia juga melejit drastis ke ranking 127. Indonesia juga menjadi sorotan besar media-media asing. Gak heran banyak punggawa skuad Garuda yang saat ini menjadi incaran klub besar Eropa. Gak terkecuali Kevin Dix dan Jay Itzes yang dikabarkan tengah diincar Borussia Mönchengladbach dan juga Fiorentina. Cetak Gol coba merangkum berkah timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi sebagai berikut. Menggembarkan satu dunia. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi sukses mencatatkan sejarah baru. Bagaimana tidak, hasil tersebut merupakan kemenangan pertama dalam 43 tahun sejak pertemuan kedua tim. Indonesia juga menjadi tim Asia Tenggara pertama yang menumbangkan Arab Saudi. Tambahan 3 poin ini pun menegaskan pasukan Garuda sebagai tim terbaik di ASEAN. Timnas Indonesia menjadi negara ASEAN dengan perolehan poin terbanyak di ronde ketiga. Ini berbeda dengan Vietnam yang hanya bisa mengumpulkan 4 poin saja di kualifikasi 2022 yang lalu. Gak heran warga tanah air begitu bangga dengan prestasi tersebut. Kemenangan ini pun menggemparkan publik mancanegara yang gak habis pikir dengan kejutan timnas Indonesia. Sebut saja media Vietnam yang menyebut pasukan merah putih sukses bikin Asia bergetar hebat. Soha menilai anak asuh Sintayong semakin mendekatkan impiannya tampil di Piala Dunia. Prestasi luar biasa pasukan merah putih juga bikin negeri jiran Malaysia iri. Pasalnya media mereka yakni OneFootball sangat yakin Indonesia bisa menembus Piala Dunia. ESPN bahkan ikut menyoroti kemenangan Indonesia dan memberikan peringatan agar nggak cepat terlena. Mustahil bagi Indonesia untuk tidak terbawa suasana, dan mereka boleh bermimpi, tapi dengan hati-hati. Mereka baru saja memulai perjalanan ini, jadi mungkin saja Piala Dunia 2026 akan menjadi satu edisi Piala Dunia yang terlalu cepat bagi mereka. Tulis ESPN. Marcelino Ferdinand banjir pujian. Kemenangan bersejarah timnas Indonesia nggak lepas dari jasa Marcelino Ferdinand. Sang wonderkid sukses memborong 2 gol sensasional ke gawang timnas Arab Saudi. Marceng menilai 2 gol mahalnya itu bisa tercipta lantaran kerja keras tim dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Alam dan Tuhan menyertai saya, ucap Marceng yang gak mau sombong. Alhasil sikap rendah hati dan kehebatan Marcelino langsung dibanjiri pujian-pujian dari media internasional. Salah satunya Squawka yang menyebut performa Marceng sangat fantastis. Media Inggris ternama ini merinci statistik mentereng Marcelino yang memenangi 7 duel dan 4 tackle. Ada juga akun 433 yang terhitung sudah 2 kali membuat postingan khusus Marcelino Ferdinand. Media dengan 75,7 juta pengikut ini membuat meme Marceng yang memenangi Ballon d'Or 2025. Alhasil postingan ini pun disukai oleh pemain Manchester City yakni Erling Haaland. Akun resmi AFC pun sampai-sampai menyebut Marceng sebagai pahlawan nasional. Segenap pujian tersebut diharapkan bisa menyadarkan Oxford United untuk memberikan Marceng menit bermain. Sejauh ini dia cuma 2 kali masuk dalam daftar skuad tim senior. Selebihnya ex-pemain Persebaya Surabaya itu berlatih dan dimainkan di kelompok umur 21 saja. Kevin Dix diincar Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix berhasil menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia di laga kontra Jepang. Bek FC Copenhagen ini berhasil memukau banyak mata karena sukses menjalankan tugasnya. Kevin Dix bahkan sukses mengunci pergerakan Kaoru Mitoma di babak pertama. Namun sayangnya ex-pemain Fiorentina ini harus ditarik keluar di menit 41 usai berbenturan dengan Mitoma. Meskipun absen di laga kontra Arab Saudi, Dix menyempatkan diri menonton pertandingan di pesawat.
Ex-Feyenoord ini langsung kegirangan saat mengetahui Indonesia menang dengan skor 2-0. Debut Dix bersama timnas Indonesia langsung membawa berkah untuk dirinya. Bagaimana tidak, bek berusia 28 tahun ini lantas menjadi incaran klub top Eropa seperti Borussia Mönchengladbach. Apalagi Die Vollen bersedia menebus harga Dix sebesar 4 juta euro di bursa transfer Januari. Kedatangan sang defender dinilai cukup untuk menutupi potensi kehilangan Ko Itakura. Dapatkan harga murah jersey away putih yang menjadi simbol keberuntungan timnas Indonesia. Cek ranjangnya di bawah ini. JIZ diincar Torino dan Fiorentina. JIZ bermain cukup apik di pertandingan menghadapi Arab Saudi. Pemain Venezia ini sukses mencatatkan tackle sebanyak 9 kali dan memenangkan duel mencapai 50%. Gak heran Footmob memberikannya rating cukup tinggi, yakni 7,6. Selain performa memukau, Idzes juga menunjukkan sikap menghargai supporter usai pertandingan. Bang Jai terlihat berkeliling sambil menyapa para penggemar di tribun. Nggak cuma itu, Idzes juga menunjukkan sikap terpuji menyalami dan menghibur pemain Arab Saudi yang tengah bersedih. Sikap luar biasa dari Bang Jai ini membuatnya menjadi pemain kesayangan Venezia. Bahkan salah satu supporter melarang Idzes untuk pindah ke klub lain. Padahal Bang Jai tengah diminati oleh dua klub bersejarah Italia seperti Torino dan Fiorentina. Torino sendiri memang sedang membutuhkan bek tengah baru pasca kehilangan Alessandro Buongiorno ke Napoli. Klub asal Turin ini sebenarnya sudah mengincar Idzes sejak bulan Juni lalu. Torino mengincar J. Idzes untuk mengisi posisi bertahan, tulis Torino.it. Media lokal Italia Turin ini menilai Bang Jai sangat cocok karena punya fleksibilitas yang luar biasa. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Itu yang menjadi kelebihan Idzes yang gak dimiliki pemain bertahan lain. Kekuatan fisik juga menjadi ciri utama Idzes, tambah Toro.it. Fiorentina juga dilaporkan tengah meminati jasa J. Idzes. Namun rumor kepindahannya ke klub asal Italia ini masih belum cukup kuat ketimbang kepindahannya ke Torino. Tiba-tiba naik peringkat FIFA. Kemenangan melawan Arab Saudi juga punya dampak positif terhadap peringkat FIFA. Skuad Garuda Nusantara berhasil menyalip Malaysia dan naik ke ranking 127 dunia. Namun posisi J. Idzes dan kawan-kawan di ranking FIFA diprediksi bisa melesat hingga ke posisi 125. Pasalnya sejumlah rival Indonesia di Afrika seperti Kongo dan Sierra Leone baru saja menelan kekalahan. Torehan ini sekaligus membungkam cibiran publik Malaysia. Bagaimana tidak, warga negeri jiran sempat kegirangan saat skuad Merah Putih dilumah Jepang 4 gol tanpa balas. Mereka bahkan mendoakan tim Garuda kembali kalah pada laga kontra Arab Saudi. Alasannya warga negeri jiran menginginkan Harimau Malaya selalu mengungguli Garuda Nusantara. Namun doa jelek dari negara tetangga justru menjadi bumerang untuknya. Pasalnya Harimau Malaya harus puas naik satu tingkat usai ditahan imbang 1-1 oleh India. Sebaliknya impian Indonesia merangsek ke 100 besar FIFA semakin nyata. Erick Thohir sebelumnya membebankan target tersebut kepada pasukan Sintayong jelang dimulainya ronde ketiga. Dipastikan akan kedatangan pemain keturunan baru. Kemenangan fantastis Indonesia juga membuat Ole Romeni semakin memantapkan hati. Sang pemain sudah berbulat tekad bela Indonesia meskipun sempat dibantai timnas Jepang. Striker dari FC Utrecht tersebut diharapkan bisa menjadi jawaban atas macetnya keran gol timnas Indonesia. Romeni pun diprediksi nggak butuh waktu lama untuk bisa nyetel dengan skuad Garuda. Pasalnya pemain FC Utrecht ini sudah terlihat melokal dengan kebiasaan orang Indonesia. Terbukti Romeni sangat humble mengajak para bocil di Jaksel main bola bareng. Kabar baiknya pemain 24 tahun ini disebut bisa bermain di bulan Maret 2025 mendatang. Butuh kehangatan di musim hujan?
Sweater Daisy Rose polos bisa kamu dapatkan dengan harga 53.000 aja. Peluang lolos ke ronde 4 yang lebih besar. Kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi juga memperbesar harapan untuk lolos ronde keempat. Pasalnya, skuad Garuda berhasil naik ke posisi 3 klasemen grup C. Padahal sebelumnya banyak pihak yang meragukan peluang timnas Indonesia setelah kalah dari Jepang. Salah satunya adalah Tommy Welly yang langsung menyerukan agar Sintayong dipecat. Orang awam pun paham dan sudah menduga bahwa lawan Jepang kita masih bakal kalah. Sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala Sintayong, ucap Bung Toel. Namun kemenangan kontra negeri minyak membuktikan Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos. Skuad Garuda harus bisa menang di 2 laga krusial melawan Bahrain dan Tiongkok. Selain itu, pasukan tanah air juga sebisa mungkin harus bisa meraih hasil imbang di Australia. Tambahan poin ini dinilai sudah cukup untuk mengamankan posisi Indonesia di 4 besar. Erick Thohir percaya timnas Indonesia bisa lolos meskipun hanya meraih 6 poin dari sisa 4 laga. Saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mau kembali, tapi masih ada 4 pertandingan. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 partai ke depan? Ucap Erick Thohir. Itulah ulasan berkah timnas Indonesia setelah meraih kemenangan atas Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Apakah hasil positif ini mampu menaikkan performa skuad Garuda sampai lolos ke ronde 4? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.